Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam, dan insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga bergizi. Teman-teman sekalian, Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan kita, terhadap pikiran kita, bahkan terhadap kualitas ibadah kita. Untuk itu, maka wajib bagi kita untuk menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oke, itulah perintah Allah kepada kita supaya kita bisa menjaga makanan dan juga minuman kita. Teman-teman sekalian, marilah kita menerjemahkan ayat tadi ya. Kita mulai dengan menerjemahkan perkataannya. Fakulu, maka makanlah. Mimma, dari apa? Razaqakum, merizkikan kepada kalian Allahu, Allah. Halalan, yang halal. Thayyiban, yang baik. Washkuru, dan bersyukurlah nikmat Allahi, Allah, in, jika kuntum, kalian, iyyahu, kepadanya, ta'budun, kalian menyembahnya. Nah, marilah kita menerjemahkan secara kalimatnya ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Teman-teman sekalian, adapun isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 114 ini diantaranya yang pertama adalah Allah itu memerintahkan kepada kita semua, kepada umat muslim, supaya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Ingat ya, halal dan juga baik, atau bahasa Arabnya thayyib. Yang kedua, halal itu artinya yang dibolehkan oleh Allah. Dan kehalalan makanan dan minuman itu dilihat dari 3 bidang, 3 kriteria. Yang pertama adalah halal zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal cara mengolahnya. Nah, kalau ketiga aspek ini tidak terpenuhi, maka tidak termasuk halal. Contohnya begini, pisang, segi zatnya itu halal, tetapi mendapatkannya dengan cara mencuri, maka itu menjadi haram. Begitupun dengan cara mengolahnya. Contohnya ayam. Ayam itu dari segi zatnya halal. Kemudian ini mah milik sendiri, ya halal dong. Tetapi cara mengolahnya adalah tidak disembelih terlebih dahulu, maka itu pun menjadi haram. Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang thayyib, yang baik, diantaranya yang pertama adalah mengandung nutrisi, mengandung gizi yang cukup untuk tubuh kita. Yang keduanya, tidak kotor dan menjijikan. Ya tentunya nggak mau ya. Kalau kotor dan menjijikan ya tidak baik namanya ya. Yang ketiganya, tidak merusak kesehatan tubuh. Banyak ya orang sakit itu karena makanannya, karena minumannya. Nah, kalaulah merusak tubuh, merusak kesehatan kita, maka sebaiknya dihindari. Dan yang keempat, tidak merusak akal dan pikiran. Contohnya ya khamr, narkoba gitu ya. Itu kan bisa merusak akal dan pikiran kita. Maka tentunya itu tidak termasuk kategori
thayyib. Yang keempat dari isi kandungan di surat An-Nahl ayat 114 ini adalah makanan dan minuman itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang terakhir, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang mengkonsumsi makanan halal dan juga baik, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat Tabrani. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bihuzmi hatab ala dhuhri fayabi'aha fayakufallahu biha wajha khairul lahu min ayas ala nas a'tauhu au mana'uhu. Yang artinya, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya, maksudnya menjaga kehormatannya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Mereka memberinya ataupun tidak memberinya. Teman-teman sekalian, dari kedua hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menjauhi makanan yang haram. Yang keduanya adalah makanan yang haram itu akan mendatangkan madorot kepada yang memakannya, kepada yang mengkonsumsinya. Dan yang ketiga, mencari rezeki dengan cara halal akan menjaga kehormatan. Jadi cari rezeki dengan cara apapun, yang penting caranya adalah halal. Tentunya banyak manfaatnya ya dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan juga yang baik. Ya, baik di sini ya banyak gizi dan lain sebagainya. Di antaranya menyehatkan badan. Kedua, menjaga kesucian jiwa. Tiga, mencerdaskan pikiran. Yang keempatnya, meningkatkan iman. 5, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan mengonsumsi yang halal dan juga baik, berarti kita juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keenam, mendatangkan rezeki yang baik. 7, tidak mendatangkan mudarat atau masalah bagi yang konsumsinya. Betul ya. Yang mudaratnya baik itu berupa penyakit, penyakitnya penyakit lahir ataupun penyakit batin gitu ya. Dan yang ke-8, digolongkan ke dalam orang yang soleh dan berakhlak mulia. Tadi ingat ya, karena kalau kita mengkonsumsi makan yang halal dan juga baik itu berarti kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9 ya, yang terakhir, doa orang yang mengkonsumsi makan halal itu akan dikabulkan. Karena ada keterangan kalau orang yang mengkonsumsi yang haram itu doanya tidak akan dikabul ya, doanya tidak akan dikabul, diijabah. Berarti sebaliknya ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal, itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itulah pemaparan tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Baik itu dari segi Al-Quran ataupun dari keterangan hadisnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.